Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Setelah hampir 30 menit perjalanan kini dia baru saja sampai di rumahnya dan langsung masuk, namun saat membuka pintu dia dikejutkan dengan keberasaan suaminya yang sedang duduk sambil melihat ke arahnya. Tumben udah pulang, biasanya juga malam. Seneng ya yang abis jalan sama cowok lain sampai lupa waktu pulang-pulang malam, lupa punya suami. Ujarnya. Apaan sih mas, terus bedanya sama kamu apa yang jalan sama wanita lain di mall, katanya ngantor tapi kok nemenin belanja. Ujarnya dengan sedikit berani. Gak usah ngalihin pembicaraan deh kamu. Ujarnya. Loh emang bener kan, atau mungkin itu selingkuhan kamu selama ini? Iya. Ujarnya dengan sedikit meninggikan nada bicaranya. Jangan asal ngomong, kamu jelas-jelas kamu yang selingkuh sampai pegangan tangan. Ujarnya dengan ikut meninggikan suaranya. Udahlah mas, aku capek, jangan asal ngomong kalau gak tahu yang sebenarnya mas. Ujarnya kemudian pergi meninggalkan suaminya ke kamar. Melihat kepergian istrinya, Gavin mengusap wajahnya kasar, entah kenapa dia gak suka melihat istrinya jalan sama laki-laki lain, apalagi sambil gandengan tangan. Ya walaupun dia juga salah, sudah jalan diam-diam di belakang istrinya dengan mantannya. Kemudian dia pun menyusul istrinya ke kamar. Saat sampai di kamar ternyata istrinya sudah tertidur dan dia pun langsung ikut berbaring di samping istrinya. Keesokan harinya kini mereka sedang sarapan dengan suasana yang dingin, tidak ada yang membuka pembicaraan sampai selesai sarapan. Setelah selesai sarapan Gavin langsung pergi ke kantor bahkan tanpa pamit kepada Raisa, dan dia pun hanya diam saja karena malas berdebat. Selepas kepergian suaminya dia pun kembali menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, yaitu merapikan rumah. Setelah selesai dia langsung bersiap ke kampus hanya untuk revisi skripsinya. Setelah selesai dia langsung pulang lagi karena teman-temannya tidak datang ke kampus, sedang ada urusan masing-masing dan dia hanya sendiri, makanya setelah selesai dia langsung pulang. Karena moodnya sedang baik, dia berencana ingin mengantarkan makan siang untuk suaminya karena tadi suaminya hanya sarapan sedikit. Kini dia baru saja sampai di kantor suaminya, dia pun langsung naik ke lantai 20 letak di mana ruangan suaminya. Sesampainya di sana dia langsung bertemu dengan sekretaris barunya yang bernama Rudy. Dia sudah tahu masalah perusahaan suaminya waktu itu karena Gavin sendiri yang bercerita termasuk sekretaris barunya. Bapaknya ada? Tanyanya. Bapak ada bu, jawabnya. Tapi, lanjutnya belum selesai bicara istri bosnya Otu langsung masuk dan dia yakin pasti akan sedih melihat kelakuan suaminya. Saat memasuki ruangan suaminya dia dikejutkan dengan pemandangan di depannya membuatnya terdiam. Kamu, kini suaminya sedang duduk di sofa bersama seorang wanita yang sedang menyuapinya makan. Melihat pintu ruangannya terbuka dan menampilkan istrinya dengan raut wajah yang tidak bisa dibaca membuatnya juga ikut terdiam. Maaf saya mengganggu, ujar Raisa, kemudian dia pun keluar dari ruangannya. Saat melihat istrinya pergi, Gavin berusaha untuk mengejar namun Bella malah menahan tangannya dan entah kenapa dia malah nurut untuk kembali duduk sambil terdiam, sedangkan Bella dia tersenyum bangga karena Gavin mau mengikuti perintahnya. Jadi itu istrinya, lihat aja apa yang bakal gua lakuin supaya pernikahan kalian hancur, dan gua bisa dapetin Gavin kembali. Ujarnya dalam hati sambil tersenyum miring. Sedangkan Raisa setelah keluar dari ruangan Gavin dia langsung berlari menuju mobilnya sambil menangis. Saat sudah sampai parkiran dia bertemu dengan Adit yang sepertinya akan menemui suaminya itu. Loh Raisa kan kenapa nangis? Terus itu kenapa makanannya gak jadi dikasihin ama Gavin? Tanyanya. Ah gak apa-apa mas, ini buat mas Adit saja, ya udah saya duluan ya. Jawabnya sambil memberikan bekal makan siangnya kepada Adit lalu dia masuk ke dalam mobil. Hah kok buat gua, ya udahlah rezeki anak soleh, tapi kicknya ada yang gak beres nih.
Ujarnya merasa ada yang aneh dari mulai melihat istri temannya itu menangis terus bekal makan siangnya malah dikasihin ke dia untuk memastikan dia pun langsung masuk ke dalam kantor Gavin. Kini Raisa sedang dalam mobil sambil menangis memegang dadanya. Kiknya gua butuh teman curhat apa gua cerita sama Bang Ian ya udahlah. Ujarnya kemudian dia pun menelpon Rian mengajaknya ketemuan di sebuah kafe. Halo Bang Ian bisa ketemu aku mau cerita. Ujarnya saat panggilan tersambung. Petik 2 petik 2. Di kafe C. Ujarnya lagi. Petik 2 petik 2. Oke aku kesana sekarang. Ujarnya kemudian mematikan sambungan dan dia pun langsung menjalankan mobilnya menuju kafe. Sedangkan Adit sekarang sudah sampai di depan ruangan Adit dan dia pun langsung membuka pintu ruangannya. Oh jadi ini kelakuan lo yang udah bikin Raisa nangis, wah lo balik-balik langsung jadi pelakor ya. Ujarnya saat melihat Adit sedang makan siang bersama Bella yang menyuapinya. Jangan asal bicara lo, ujar Gavin. Lo emang kenyataan kan? Jawabnya. Lo kenapa sih Dit selalu gitu lo gak suka sama gua? Ujar Bella dengan muka so imut. Dih najis gak usah kegitu muka lo gua malah jijik. Lagian lo ngapa sih setelah ninggalin sahabat gua cuma buat laki-laki lain terus kembali lagi dan malah jadi pelakor buat rumah tangga Gavin? Ujar Adit kepada Bella. Lo apaan sih Dit? Ujar Gavin. Lo yang apaan Vin dah punya bini juga masih aja sadar lo. Ujarnya. Dia juga main api di belakang gua jalan sama laki-laki lain di mall sambil gandengan. Ujar Gavin. Hah gua yakin Raisa bukan orang seperti itu Vin walaupun gua baru kenal dia, jangan asal nuduh kalau gak tahu kebenarannya. Ujar Adit dia tidak percaya dengan ucapan Adit. Kalau dia baru nih cewek gak bener buktinya dia pergi ninggalin lo buat laki-laki lain. Lo juga mending pergi lagi sono ama laki lo itu gak usah jadi pelakor deh. Ujarnya kepada Bella. Suka-suka gua lah. Jawabnya. Dan lo Vin sadar jangan sampai lo goyah hanya karena dia kembali. Gua seneng selama 3 bulan terakhir lu udah mulai berubah. Gua harap lo gak berubah hanya karena dia datang lagi dalam hidup lo. Ujar Adit kemudian dia pun keluar dari ruangan Gavin dia muak melihat sahabatnya yang sedang bermesraan dengan wanita lain udah jelas-jelas dia udah punya istri bininya bening masih kalah jauh lah Bella mah apalagi sikapnya jauh banget bagaikan langit dan bumi. Kemudian dia pun pergi dari kantir Gavin menuju kafe-nya ya dia juga membuka kafe selain restoran. Kini Raisa baru saja sampai di kafe saat memasuki kafe dia melihat Rian sudah duduk menunggunya dia pun langsung menghampirinya sambil berlari lalu memeluknya. Abang, ujarnya sambil memeluk Rian tiba-tiba dengan keadaan menangis. Loh kenapa nangis ada yang jahatin kamu cerita sama abang? Tanyanya khawatir. Mas Gavin, ujarnya. Gavin suami kamu kenapa kamu diapain sama dia? Tanyanya lagi. Kemudian Raisa pun mulai menceritakan dari awal di mana sikap Gavin berubah menjadi dingin lagi, lalu membohonginya dengan alasan meeting padahal lagi ketemuan sama Bella terus kejadian yang di restoran, saat mati lampu, lalu kejadian saat di mall dan kejadian yang di kantor barusan dia lihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Jadi yang waktu di mall itu suami kamu sama mantannya? Tanyanya Raisa hanya mengangguk. Kenapa gak bilang sama abang? Lanjutnya bertanya. Aku gak mau aja rusak momen bahagia kita setelah lama gak ketemu jadi aku cuekin aja. Jawabnya. Terus sekarang gimana ini udah keterlaluan kenapa kamu gak cerita sama orang rumah? Tanyanya. Aku gak mau bikin ayah bunda khawatir jadi aku pura-pura baik-baik aja. Terus kalau aku cerita sama Bang Daniel dia orangnya keras aku takut dia langsung bertindak sedangkan aku ingin mengikuti alurnya aja kalau emang nanti aku udah gak ada kesempatan aku akan mundur sendiri Bang. Ujarnya, bijak banget si adik abang, oke apapun keputusan kamu abang dukung kalau kamu emang udah gak tahan kamu langsung bilang ke abang biar abang sendiri yang kasih dia pelajaran bahkan abang bisa bawa kamu jauh-jauh dari dia. Ujar Rian.
Iya makasih abang udah mau dengerin cerita aku, emang cuma abang yang dari dulu selalu ngertiin aku, sayang abang. Ujarnya kemudian kembali memeluk Rian. Tak lama dia dikejutkan dengan kedatangan Adit. Loh Raisa, lo lagi ngapain di sini terus? Ini jadi yang dibilang Gavin bener, ujar Adit saat dia sampai di mejanya Raisa yang kini sedang berpelukan dengan seseorang. Loh Mas Adit, emang Mas Gavin bilang apa? Ujarnya bertanya balik. Katanya lo main api di belakangnya kemarin di mall sambil gandengan. Ujarnya. Itu salah paham, dianya aja yang asal nuduh. Jadi dia itu Bang Ian, sepupu aku, dan emang aku kemarin jalan ke mall berdua sama Bang Ian karena melepas kangen karena baru pulang dari Amrik. Ujarnya menjelaskan. Kan gua juga gak percaya ama omongan dia, asal jeplak aja gak tahu kebenarannya juga. Ujarnya dengan kesal. Oh hai bro, gua Adit, sahabat suaminya adek sepupu lo. Ujar Adit. Iya gua Rian, abang sepupunya Raisa. Jawab Rian. Oh iya gua tahu apa penyebab lo nangis tadi. Ujar Adit dan Raisa hanya bisa tersenyum. Lo tenang aja, gua bakal pastiin tuh Jalang gak deketin lagi suami lo, kalaupun emang masih gua orang pertama yang bakal kasih pelajaran sama Gavin, karena gua juga gak suka sahabat gua harus terjerumus ke lubang yang sama karena gua rasa Bella bukan cewek baik-baik. Ujar Adit. Iya makasih mas. Ujar Raisa. Ya udah kita pulang yuk bang. Ujar Raisa. Iya ayo. Ujar Rian. Ya udah mas kita duluan ya. Ujarnya kepada Adit. Iya hati-hati. Ujar Adit. Mereka pun mulai meninggalkan kafe. Gua harap lo ngak salah langkah Vin dan ngak ngecewain cewek sebaik Raisa. Ujarnya sambil melihat kepergian Raisa dan sepupunya. Sedangkan kini Raisa ikut pulang ke rumah bundanya bersama Rian. Dia ingin menginap di rumah bundanya. Awalnya dia melarang karena dia tahu adiknya ini pasti ingin menghindar dari suaminya, namun karena dia tidak tega dia pun membiarkan adiknya untuk menginap nanti juga kalau mau suaminya menyusul, dan kini mereka baju saja sampai. Loh sayang, kamu kok bisa bareng sama Bang Rian? Tanya bundanya. Iya bun, tadi ketemu di kafe. Jawabnya. Bun, aku mau nginep ya hari ini, kangen sama bunda. Ujarnya. Tumben banget, tapi udah izin sama suami kamu? Tanya bundanya. Belum, nanti aku bilang. Jawabnya. Ya udah GPP, nanti jangan lupa izin ya. Ujar bundanya. Iya bun. Jawabnya. Hari sudah malam. Setelah selesai makan malam mereka berkumpul di ruang tengah sekeluarga dan Raisa sedang memeluk bundanya dengan manja. Tumben kamu manja banget, ujar bundanya. Kan aku kangen, udah lama gak manja-manja sama bunda. Jawabnya. Haha iya, ujar bundanya. Kamu kapan wisuda bang? Tanya ayahnya kepada Rian. Seminggu lagi ya. Jawab Rian. Abang aku ikut ya, nanti inget jangan lupa jangan tinggalin aku. Ayah bunda ikut juga. Ujar Raisa sambil bertanya kepada orang tuanya. Iya sayang. Ujar Rian membuat Raisa tersenyum. Iya kita ikut kok, kan hari bahagianya abang kamu. Jawab bundanya. Kemudian mereka pun mengobrol sampai tak terasa waktu sudah malam. Udah malam, mending sekarang istirahat. Ujar ayahnya dan mereka pun pergi ke kamar masing-masing. Sedangkan Gavin kini baru saja sampai rumah, namun dia tidak menemukan istrinya. Dia tahu istrinya pasti ada di rumah mertuanya. Tak mau berlama-lama, setelah beraih bersih dia pun langsung pergi ke rumah mertuanya. Setelah menempuh perjalanan hampir 30 menit kini dia sudah sampai di rumah mertuanya, dan benar saja mobil istrinya ada di sini. Dia pun langsung turun dari mobil dan mengetuk pintu rumah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ujarnya sambil mengetuk pintu rumah. Tak lama pintu terbuka dan terlihatlah bundanya. Waalaikumsalam. Jawabnya sambil tersenyum. Raisa ada bun? Tanyanya. Ada loh, emang dia belum bilang mau menginap? Ujar bundanya bertanya balik. Belum bun. Jawab Gavin. Astagfirullah, anak itu pasti dia lupa bilang sama kamu padahal udah bunda ingetin. Ujar bundanya dan Gavin hanya tersenyum. Dia tahu pasti istrinya itu sengaja tidak memberitahunya. Ya udah ayo masuk nak Raisa, yang udah di kamar kamu langsung ke kamarnya aja.
Ujar bundanya. Iya bun, kalau gitu Gavin langsung ke kamar ya. Ujarnya, kemudian dia pun langsung berjalan masuk menuju kamar istrinya. Sesampainya di kamar ternyata istrinya sedang memainkan HP-nya karena merasa ada yang membuka pintu. Dia pun mendongak, ternyata suaminya yang datang. Dia pun langsung tidur karena malas jika harus berbicara kepada suaminya. Melihat istrinya yang masih tidak ingin bicara dengannya, dia hanya menghela nafas lalu ikut berbaring di samping istrinya dan memeluknya dari belakang, dan Raisa hanya diam membiarkan suaminya memeluknya. Dia sebenarnya merasa bersalah kepada istrinya, tapi dia juga bimbang dengan perasaannya sendiri. Dia masih tidak tahu siapa yang hatinya pilih, Raisa atau Bella. Kenapa di saat dia ingin membuka lembaran baru dengan istrinya, masa lalunya harus kembali dan memintanya untuk memperbaiki semuanya. Si Gavin ini ya bener-bener udah dikhianatin juga ama Bella, masih aja diladenin. Keesokan harinya Raisa terbangun terlebih dahulu sedangkan suaminya masih tertidur. Sambil memeluknya dia pun berusaha melepaskan pelukannya dan turun ke bawah menemui keluarganya, meninggalkan suaminya sendiri di kamar. Pagi, sapanya saat menemui keluarganya yang sudah di meja makan. Pagi, jawab mereka. Loh sayang, suami kamu mana? Tanya bundanya. Tidur bun, jawabnya. Loh bangunin atuh, kan kita mau sarapan, kasihan kalau dia ditinggalin. Ujar bundanya. Iya dek, bangunin Gi. Ujar Rian. Iya bang, bun. Jawabnya, kemudian dia pun pergi ke kamar membangunkan suaminya. Sesampainya di kamar dia pun langsung membangunkan suaminya. Mas bangun sarapan. Ujarnya sambil menggoyangkan lengan suaminya agar bangun. Ujarnya masih merem. Mas cepet bangun sarapan, aku duluan nanti turun. Ujarnya sambil berdiri, namun saat dia akan jalan Gavin menahan tangannya dan membuatnya terjatuh di samping suaminya dan Gavin malah memeluknya. Mas kamu apaan sih? Protesnya. Diem dulu sebentar. Ujarnya. Mas ayo, kasihan mereka nunggu di bawah. Ujarnya saat Gavin tak kunjung melepaskannya. Iya. Ujarnya sambil melepaskan pelukannya, kemudian dia pun bangun dan masuk ke kamar mandi lalu turun ke bawah bersama istrinya. Pagi ya, bun. Sapanya. Pagi nak. Jawab mertuanya. Abang mana bun? Tanyanya saat Rian tidak ada di meja makan. Abang di sini. Jawabnya dari arah belakang, membuat semuanya menoleh termasuk Gavin. Terkejut, bukannya dia lelaki yang waktu itu di mall bersama istrinya, tapi kenapa istrinya memanggil abang? Bukannya abangnya hanya Daniel, lalu siapa dia? Kirain kemna. Ujar Raisa sambil tersenyum membuat Rian gemas dan mengacak rambutnya. Karena udah kumpul sekarang kita sarapan. Ujar ayahnya dan mereka pun sarapan bersama. Oh iya nak, ini namanya Rian, abang sepupunya Raisa, tapi dia bukan sekedar saudara, dia udah seperti anak ayah sendiri. Ujar ayahnya di sela-sela sarapan menjelaskan siapa Rian. Iya. Ujarnya sambil melihat kerah Rian yang tersenyum kepadanya. Hai bro, gua Rian. Ujarnya. Iya Gavin bang. Jawabnya. Jadi ternyata dia sudah salah faham kepada istrinya, dia sudah memarahinya tanpa tahu kebenarannya. Dia jadi merasa bersalah, justru harusnya istrinya yang marah padanya karena jalan sama Bella. Ya udah, sekarang kita lanjut sarapan. Ujar bundanya dan mereka pun melanjutkan sarapannya. Kebetulan hari ini weekend, jadi setelah selesai sarapan mereka tidak langsung pulang dan kini para lelaki sedang berkumpul di gazebo belakang rumahnya, sedang Raisa dan bundanya sedang di dapur membersihkan peralatan makan. Sayang, kamu lagi ada masalah ya sama suami kamu? Tanya bundanya saat dia merasa ada yang aneh dengan sikap anak dan menantunya. Hah ngako bun, hehe. Jawabnya dengan sedikit gugup. Kamu gak perlu bohong sayang, bunda udah tahu dari sikap kalian yang berbeda dari biasanya. Pesan bunda, selesaikan masalah kalian dengan baik-baik, pakai kepala dingin, jangan sampai kalian sampai bertengkar hebat dan jangan terlalu lama, gak baik, cepet-cepet baikan ya. Ujar mamahnya menasehati. Iya bun. Jawabnya. Ya udah, sekarang kita susul mereka yuk di belakang. Ujar bundanya, kemudian mereka pun menyusul para lelaki di belakang. Sesampainya di belakang mereka pun langsung ikut gabung mengobrol.
Kiknya abang harus balik 2 hari lagi deh ya, bun, soalnya harus ngurus buat wisuda nanti. Ujar Rian. Ya udah GPP, biar nanti kita belakangan kesananya. Ujar ayahnya. Yah, aku ikut bareng abang ya. Ujar Raisa memohon. Kamu emang gak ada jam kuliah? Tanya bundanya. Ada sih bun. Jawabnya. Masa kamu gak masuk kuliah, kan bentar lagi kamu juga wisuda. Ujar bundanya. Kamu nanti aja sayang bareng ayah bunda. Ujar Rian membuat Raisa manyun sambil mengacak rambutnya, sedangkan Gavin hanya diam saja memperhatikan. Sebenarnya dia sedikit cemburu dengan kedekatan mereka berdua ya, walaupun sepupuan. Saking asiknya mengobrol, tak terasa hari sudah mulai sore. Kan Raisa melihat wajah suaminya yang sepertinya kelelahan pun memutuskan untuk pulang, walau bagaimanapun dia tetap mengkhawatirkan kesehatan suaminya. Yah, bun, kita pulang sekarang aja deh. Ujarnya. Loh, ngak malam aja sayang? Tanya bundanya. Ngak bun, aku juga harus revisi skripsi buat besok. Jawabnya. Ya udah kalau gitu. Ujar bundanya. Kemudian mereka pun mencium tangan kedua orang tuanya. Abang, aku pulang dulu ya. Ujarnya kepada Rian. Iya, hati-hati. Ujar Rian dan mereka berpelukan kemudian mulai pergi meninggalkan rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah, Raisa langsung masuk meninggalkan suami yang masih di dalam mobil. Melihat istrinya yang sepertinya masih marah, dia pun mengejarnya masuk. Ternyata istrinya sedang duduk di ruang tengah. Saat dia akan menghampirinya, Raisa seperti ingin beranjak ke kamar, namun Gavin menahan tangannya. Maaf, ujarnya dan langsung memeluk istrinya. Maaf karena saya sudah menuduh kamu yang tidak-tidak, ternyata saya salah paham selama ini. Lanjutnya sambil memeluk istrinya. Udah terbuktikan kalau aku gak selingkuh, yang ada kamu yang selingkuh. Ujar Raisa dan Gavin hanya diam saja karena memang dia salah di sini. Bener kan yang aku bilang? Kamu aja diem gak bisa jawab. Ujar Raisa lagi sambil melepaskan pelukan suaminya. Aku tahu semua kelakuan kamu di belakang aku waktu aku nyuruh kamu jemput dan kamu bilang lagi meeting. Aku tahu padahal kamu lagi dikefkan sama wanita itu. Aku juga tahu alasan kamu pulang malam dan jarang makan malam di rumah karena kamu makan malam dengan wanita di restoran dan terakhir kamu jalan sama dia di mall bilangnya mau ngantor. Ujar Raisa mengeluarkan unek-uneknya sambil menangis. Gavin hanya diam saja saat mendengar istrinya karena memang semuanya benar dan dia berbohong kepada istrinya. Kenapa kamu diem gak bisa jawabkan? Lanjutnya sambil menangis tak tega melihatnya. Gavin pun kembali memeluknya. Awalnya Raisa menolak namun dia juga lelah memberontak. Akhirnya dia hanya diam saja. Maaf. Ujarnya, namun kata maafnya membuat Raisa semakin menangis. Dia butuh penjelasan, bukan kata maaf, namun ternyata suaminya tidak ada niat menjelaskannya. Kalau kamu udah bosen sama aku bilang mas, biar aku pergi dari hidup kamu. Aku gak mau jadi penghalang di antara kalian. Ujarnya lagi mendengar ucapan istrinya. Gavin menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin istrinya pergi, tapi dia juga tidak bisa meninggalkan Bella yang kini kembali dalam hidupnya. Jangan pergi, ujarnya sambil mempererat pelukannya. Udahlah mas, aku capek mau istirahat. Ujarnya sambil melepaskan pelukan suaminya dan berjalan menuju kamar meninggalkan Gavin sendirian yang sedang melihat ke arahnya. Arur, ujarnya sedikit berteriak saat istrinya pergi ke kamar. Ada apa dengan dirinya? Kenapa masih tidak bisa menentukan siapa yang hatinya pilih? Kemudian dia pun pergi ke kamar tamu untuk menenangkan pikirannya. Keesokan harinya Raisa terbangun namun dia tidak menemukan suaminya di sebelahnya. Saat dia bangun dia menemukan secarik kertas yang ditulis suaminya. Ternyata suaminya sudah berangkat ke kantor karena ada meeting. Setelah membacanya dia pun langsung membereskan kamarnya. Ternyata ada berkas dokumen di atas meja. Dia yakin pasti ini milik suaminya dan tertinggal. Cek ceroboh, ujarnya saat melihat berkas itu, dan dia pun berencana untuk mengantarkannya ke kantor suaminya. Dia pun langsung masuk ke kamar mandi untuk bersiap.
Sedangkan Gavin saat ini sedang berada di ruangannya bersiap untuk meeting, namun dia merasa bikasnya tertinggal dan berencana mengambilnya saat dia mau keluar. Tiba-tiba ruangannya terbuka, ternyata teman-temannya yang datang. "Mau kemana lo?" tanya Randy. "Pulang," jawabnya. "Kirain mau nyamperin selingkuhan," sahut Adit. "Maksud lo apa?" tanyanya. "Halah, gak usah pura-pura gak tahu lo," ujar Adit. "Gua tahu Dit, selama ini lo diam-diam jalan sama Bella kan di belakang istri lo, bahkan gua tahu penyebab istri lo nangis kemarin," ujar Adit sambil terdiam sejenak. Sedangkan Gavin diam, ternyata bukan hanya istrinya yang tahu kelakuannya, sahabatnya juga tahu. "Lo bodoh atau apa sih Vin? Udah jelas-jelas dia ninggalin lo dulu demi lelaki lain dan sekarang dia balik lagi, lo malah nerima dia gitu aja," lanjut Adit. "Jawab," ujar Adit sedikit berteriak. "Gua masih sayang sama dia," jawab Gavin dengan ikut berteriak. Dek. Tanpa mereka ketahui bahwa Raisa mendengar semua pembicaraan mereka sedari awal. Dia sudah sampai di kantor suaminya dan langsung menuju ruangan suaminya, namun saat di depan pintu dia mendengar suara seperti sedang dimarahi. Dia pun memutuskan untuk diam dan mendengarkannya, yang ternyata itu adalah teman-teman sahabatnya. Setelah mendengar jawaban suaminya, dia merasa sakit mendengarnya. Tidak mau berlama-lama, dia pun memutuskan untuk pergi dari sana dan menitipkan berkas itu kepada sekretaris suaminya, dan dia pun langsung pergi sambil menangis. "Cih sayang, lo bilang gua gak yakin lo masih sayang sama dia. Mungkin lo kemakan rayuannya dan lo merasa lo masih sayang sama Jalang itu," ujar Adit. "Maksud lo apa ngatain Bella Jalang?" ujar Gavin tak terima karena dia rasa Bella wanita baik-baik. "Kenapa lo gak suka gua bilang dia Jalang? Karena emang gua lihat dengan mata kepala gua sendiri kalau dia main sama om-om di klub," ujar Adit. "Gak usah ngarang lo," ujar Gavin. "Oke, gua bakal buktiin sama lo dan gua harap lo ngak nyesel Vin setelah tahu kebenarannya," ujar Adit. "Kalau lo emang masih sayang sama dia dan lebih memilih dia, lepasin Raisa, jangan bikin istri lo menderita," ujar Randy. "Gua gak bisa lepasin dia," jawabnya. "Kenapa Vin? Lo pikir apa yang lo lakuin bener? Hah, dengan begitu jelas-jelas lo nyakitin hati wanita yang tulus sayang sama lo Vin," ujar Randy. "Karena gua gak mau kehilangan dia," jawabnya lagi. "Egois," ujar Adit. Kemudian dia pun pergi keluar dari ruangan Gavin. Dia sudah muak dengan sahabatnya itu. "Gua harap lo bisa secepatnya menentukan siapa pilihan lo Vin agar tidak memakan banyak korban, karena bukan cuma istri lo yang kecewa, keluarga lo juga bakal kecewa sama perbuatan lo itu. Kalau emang lo lebih pilih Bella, lepasin Raisa. Begitupun sebaliknya, pikirin baik-baik, jangan sampai lo nyesel nantinya," ujar Gavin. Kemudian dia pun keluar menyusul Adit. Setelah kedua sahabatnya pergi, pintu ruangannya pun diketuk. "Masuk," sahutnya. Kemudian muncullah sekretarisnya. "Meeting akan segera dimulai Pak, dan ini berkas Bapak yang diantar oleh Ibu Raisa, katanya tertinggal di rumah," ujar sekretarisnya membuat Gavin diam. "Di mana sekarang istri saya?" ujar Gavin. "Sudah pergi Pak, hanya menitipkan ini kepada saya lalu pergi," jawabnya. Dia hanya diam saja. Apa istrinya sempat mendengar pembicaraannya tadi? Karena sudah waktunya meeting, dia pun memutuskan untuk pergi ke ruang meeting dulu baru mengurus masalah dengan istrinya. Sedangkan Raisa kini lebih memilih langsung pergi ke kampus menemui sahabatnya. Dia butuh teman curhat dan sekarang dia sudah sampai kampus dan langsung menemui sahabatnya di kelas. Sesampainya di kelas, dia langsung masuk berlari dan memeluk Rena sambil menangis. "Loh, kalau kenapa hei?" ujarnya saat sahabatnya tiba-tiba memeluknya sambil menangis. "Kak, cerita sama kita kenapa?" tanya Sania. "Gua Hicks," ujarnya dan kembali menangis. "Sud, oke, nangis dulu sepuas lo, tenangin diri lo baru cerita sama kita," ujar Rena menenangkan Raisa sambil mengusap punggungnya. Setelah hampir 10 menit kini Raisa sudah merasa sedikit tenang dan dia pun mulai bercerita kepada sahabatnya. "Gua capek," ujarnya menunduk. "Kenapa Kak?" tanya Sania. "Ternyata selama ini suami gua masih sayang sama mantannya itu,
dan benar selama ini mereka sering jalan bareng. Ujar Raisa dan mulai menceritakan dari awal dia melihat suaminya jalan sama Bella dan kejadian tadi. Astaga, kok gua juga jadi gede ya sama suami lo. Ujar Sania. Tahu jelas-jelas tuh cewek dulu khianatin dia Herman gua. Sahut Rena. Heran bodoh. Ujar Sania membenarkan. Iya itu, terus gimana kalau mau gimana? Tanya Rena. Gua gak tahu, gua bingung. Di satu sisi gua capek kalau harus gini, tapi di satu sisi gua gak mau keluarga gua sedih, makanya gua gak mau gegabah ambil keputusan. Jawabnya. Iya juga sih, lo bener, lo harus pikirin baik-baik. Ujar Rena. Tiba-tiba Raisa meringis sambil memegang kepalanya. Lo kenapa? Tanya mereka panik. Gua gak tahu, akhir-akhir ini sering pusing, lemes, sama mual-mual, kicknya efek gua telat makan juga akhir-akhir ini. Jawabnya. Astaga, lo kenapa pakai telat makan sih, kan lo ada mah juga. Ujar Sania. Gua. Ujarnya terpotong karena dia tiba-tiba pingsan karena tidak kuat lagi. Astaga Kahei, bangun, gimana ini? Ujar Sania panik. Kita bawa ke rumah sakit. Ujar Rena dan mereka pun membawa Raisa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Raisa langsung ditangani oleh dokter dan sahabatnya sedang menunggu di luar dengan khawatir. Tak lama dokter pun keluar. Dok, gimana keadaan teman kita? Tanya Rena. Alhamdulillah keadaannya baik-baik saja, mungkin dia kelelahan dan tolong bilang kepada teman kalian untuk lebih menjaga kesehatannya demi keadaan janinnya agar baik-baik saja. Ujar dokter menjelaskan. Janin maksud dokter teman kita sedang hamil. Tanya Sania. Iya, teman kalian sedang hamil dan usianya baru 3 minggu dan itu masih sangat rentan, makanya harus lebih menjaga kesehatannya. Jawab dokter membuat mereka berdua tersenyum, ternyata ada kabar gembira, mereka akan punya ponakan. Alhamdulillah baik dok, terima kasih, kami akan terus mengingatkannya. Ujar Rena. Apa kita sudah boleh melihat teman kita dok? Tanya Sania. Oh iya boleh, silahkan, kalau gitu saya pergi dulu, permisi. Jawab dokternya, kemudian mereka pun masuk ke dalam ruangan Raisa. Saat mereka masuk ternyata Raisa juga baru saja sadar. Kalau udah bangun alhamdulillah. Ujar Sania saat melihat Raisa sadar. Minum. Ujar Raisa, kemudian Sania pun mengambilkannya minum. Kenapa gua bisa di sini? Tanyanya. Lo tadi pingsan jadi kita bawa ke rumah sakit. Jawab Rena. Terus gua kenapa? Tanyanya. Lo hamil kah? Jawab Sania. Dek, hamil. Bersambung.